Ya, yang saya hormati, Pak Iot sudah meninggalkan ruangan. Saya mulai dari sisi kiri dulu, Bu ya. Yang saya hormati Ibu Ketua HWK Jabar, Ibu Sri Kusuma Wardani, dan Sekretarisnya Ibu Tati, juga dari Kesbangpol Ibu Reni, Ibu Ketua Al-Hidayah, Ibu sesepuh kita Ketua HWK pertama mungkin Bu ya, sejak zamannya Bu Nani Sudarsono. Kedua, Ibu Bu Ike, Ibu Jam Sumping, terus ada Ibu Daniel Mutakin, dan seluruh Ketua HWK se-Jawa Barat ya, juga organisasi perempuan yang diundang pada pagi hari ini, dan tentu saja semua anggota, dan ini anggota HWK ya, karena seragamnya HWK ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali di sini. Kita Ibu Tati belum saya sebutin ya, maaf sebutin juga. Jadi kita bertemu pada pagi hari ini untuk menyamakan persepsi tentang perempuan dan politik. Iya, biar nggak ke ruangan. Ya, ibu sekalian, kita tahu bahwa Republik ini tidak pernah membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Mungkin secara budaya, begitu ya. Secara budaya memang ada perbedaan tersebut, yaitu masalah gender. Tapi secara struktural, bahwa negara ini tidak pernah membedakan perempuan dan laki-laki dalam hal hak dan kewajiban. Dan itu disebutkan dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, di pasal 1 ayat 2 mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sama sekali tidak menyebutkan tentang jenis kelamin ya. Kemudian juga di pasal 28 menyebutkan bahwa hak setiap warga negara adalah sama dan dilindungi oleh negara. Jadi ini pun tidak mengatakan sama sekali tentang jenis kelamin. Kemudian konstitusi juga mengatur hak perempuan dalam pemilu, yaitu di pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap 5 tahun sekali. Kata umum ditafsirkan bahwa pemilihan umum menjadi kesempatan bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang tanpa adanya diskriminasi, baik secara suku, agama, ras, golongan, dan juga jenis kelamin. Jadi semuanya jelas, kita dilindungi oleh undang-undang, bisa berkiprah di area publik, apalagi di politik. Kemudian undang-undang pemilu yang pertama kali memunculkan kuota perempuan di tahun 2003, waktu itu saya masih menjadi aktivis perempuan. Tahun 2004 kemudian ya disahkan begitu. Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2004 pasal 65 mengatakan bahwa setidak-tidaknya perempuan 30% adalah sebagai calon. Dan disempurnakan setiap periode. Sampai akhirnya kemarin di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 juga disebutkan bahwa perempuan maju sebagai calon 30%. Ini adalah hasil dari kesepakatan antara para perempuan tentu saja, dan waktu itu isu perempuan ini mensinergikan, mengintegrasikan semua kekuatan dan tidak melihat dari latar belakang partai maupun golongan, tapi isu ini betul-betul waktu itu menguatkan perjuangan perempuan ya. Sampai saat ini belum lagi ada isu yang bisa mengintegrasikan kekuatan perempuan, karena kemudian 30%-nya sudah, baik di partai politik ya, pendirian partai politik sebagai pengurus harus 30% perempuan. Kemudian juga di samping pengurus juga di KPU ya, di Bawaslu juga harus 30%. Walaupun itu belum bisa dipenuhi secara sempurna gitu. Ibu-ibu sekalian, kenapa perempuan ini perlu berpolitik? Kita tahu dalam jumlah populasi perempuan itu jumlahnya kurang lebih hampir setengah-setengah gitu. Laki-laki dan perempuan hampir sama jumlahnya.
Dan kemudian perempuan yang memiliki suara untuk pemilih tahun 2004 jumlahnya ada 50,7% populasi pemilih perempuan. Ini angka yang sangat besar sekali. Pertanyaannya, apakah perempuan di parlemen sudah dapat menyuarakan perspektif perempuan sesuai dengan amanahnya, begitu ya, mandatnya yang diberikan kepada mereka? Perempuan di parlemen saat ini memang belum 30%. Yang terpilih ada 100, awalnya ada 112 orang dari 575. Namun dalam perjalanannya PAW dan seterusnya, sekarang ini jumlahnya ada 132-an perempuan di parlemen. Jadi lumayan besar. Ya. Nah, biar saya lebih terstruktur, saya mau sambil baca gitu ya. Nah, kemudian juga perempuan ini memiliki satu perspektif begitu ya, satu rasa, cara melihat permasalahan yang tidak bisa diwakilkan oleh laki-laki. Karena apa? Karena perempuan itu punya sesuatu yang original, yang otentik. Yang otentik ini tidak bisa diwakilkan oleh laki-laki, begitu ya. Jadi kalau kita ngomongin soal perang, ngomongin soal harga-harga naik, ngomongin soal kekerasan seksual, perspektif yang kita omongkan adalah, yang kita bunyikan adalah perspektif perempuan dengan rasa kita sebagai perempuan, begitu. Jadi bohong kalau perempuan tidak menyuarakan kepentingan perempuan, karena apa yang keluar dari mulutnya adalah mulut seorang perempuan, ya. Jadi cara kita melihat persoalan itu beda-beda, gitu. Menjadi seorang politisi tidak perlu menjadi maskulin. Tidak perlu menjadi mainstream, tidak perlu tergerus dalam arus mainstream, di mana politik itu diidentikan sebagai dunia yang maskulin. Kita tetap harus menjadi perempuan. Cara bicara kita, cara bicara perempuan. Masalahnya perempuan itu kalau mau bicara seringkali tidak berani. Karena apa? Karena konstruksi sosial yang membuat perempuan ini masuk dalam kelompok inferior atau yang disebut the second sex. Perempuan secara budaya disebut adalah makhluk nomor 2, gitu ya. Sehingga dia diidentifikasikan sebagai makhluk yang lemah. Terus apa lagi, Bu? Makhluk yang lemah itu sendiri. Saya turun aja lah. Ya, jadi secara kultural perempuan itu diasosiasikan sebagai makhluk nomor 2, sehingga seringkali karena diasosiasikan sebagai makhluk nomor 2 atau terdomestifikasi di area domestik begitu, seringkali perempuan itu kalau mau bicara aja susah, erak, takut salah, bener nggak? Bener ya. Takut salah, tidak pede, apalagi Bu? Kumaha Bu? Maju mundur. Ada keterbatasan. Termarginalkan, ya. Terbatas langkahnya. Nah, karena ada pembedaan tugas begitu ya, dan juga konstruksi tadi, membuat perempuan itu kalau mau bicara takut salah, enggak percaya diri, takut menyakiti orang lain. Bener ya Bu ya? Padahal kita kalau lihat bapak-bapak gimana Bu bicaranya? Suka-suka aja kan Bu, rantang ya Bu ya? Karena mereka diasosiasikan sebagai makhluk superior gitu, kita inferior. Itulah yang membuat perempuan seringkali jadi minderan. Padahal ibu-ibu kalau di dalam dunia politik, di organisasi seperti HWK inilah tempat kita belajar, ya, tempat kita harus belajar berbicara. Jadi kalau kita mau berbicara, ya dulu saya pertama ngomong itu 5 menit aja udah dunia udah gelap, gitu ya. Tapi akhirnya kalau nggak dikasih tahu waktunya sudah selesai, saya ngomong terus, gitu. Jadi yang penting dalam hal kita ingin bicaranya lugas, gitu,
ibu-ibu semua harus membekali diri dengan data dan argumentasi, sehingga kalau kita nyerocos di depan orang, kita kuat. Kalau di depan orang kita kuat karena kita tahu argumentasinya. Jadi bagaimana belajarnya? Ya harus belajar, harus membaca, dan harus tanggap pada isu-isu sosial. Nah, inilah ibu-ibu yang membuat perempuan-perempuan itu di DPR banyak sekali perempuan yang tangguh, ya. Tangguh dan tidak terlahir dari dinasti politik. Ya, jadi dia besarnya karena diri sendiri. Ada beberapa perempuan begitu. Mohon maaf nih, di sebelah saya itu ya, di sebelah saya di ruangan saya, ada saya kayak enak ngomong, udahlah lewatin aja. Gini bu, kalau perempuan mendapat suara dengan mudah karena dinasti politik, maka perjuangan tersebut seringkali, bukan perjuangan ya, maka suara tersebut seringkali tidak dihargai. Jadi jarang masuk tuh di DPR tuh. Jadi saya suka bingung mau ngapain ke DPR kalau tidak pernah menyuarakan suara-suara isu-isu perempuan ataupun isu-isu yang aktual gitu. Karena kita ini, contohnya saya lah, saya nggak punya patron, tapi saya kerja profesional sehingga semua ketua umum partai saya bisa mendampingi dari sejak zamannya Pak Ate misalnya sampai hari ini. Nah, kerja profesional itu membuat kita dihargai, gitu ya. Dan saya tidak punya keturunan dari siapa-siapa, I'm nothing. Saya lahirnya di Cicadas, anaknya Muhammad Yusuf Arifin. Tidak punya siapapun gitu. Jadi masuk ke Partai Golkar waktu itu seperti masuk ke hutan belantara. Satu-satunya yang saya yakini, yang saya punya adalah teman-teman saya yang para aktivis politik, aktivis perempuan. Mereka yang mensupport saya dan menceburkan 100 orang perempuan untuk masuk ke dalam partai politik. Jadi kita dibagi gitu. Banyak teman yang masuk PKB ya, kemudian PAN. Waktu tahun 2004 untuk memenuhi undang-undang pemilu yang 30% itu, kita yang aktivis semuanya disimpulkan ke situ gitu. Jadi betul-betul kita tidak ada karpet merah, Bu. Saya disebut artis itu nggak ada karpet merah. Ya. Kalau di Golkar kan memang begitu, karena Golkar kan partai yang memang SDM-nya itu sudah mumpuni, ya Bu ya. Iya, partainya itu sudah secara sistem juga infrastrukturnya paling bagus sampai saat ini. Dia sampai desa, sampai kelurahan, ada semua pengurusnya. Partai lain itu belum tentu, begitu. Dan caleg, untuk pencalegan, kita ini secara nasional paling lengkap. Saya kemarin dapat laporan dari LO-nya di KPU dari Partai Golkar, hanya di 9 provinsi, 9 orang di tingkat provinsi yang masih kurang persyaratannya. Jadi ini yang masih ada disclaimer sedikit, tapi sedang diproses begitu, dilengkapi. Ya. Kalau secara jumlah, Golkar tidak kekurangan kader. SDM-nya cihuy banget ya. Dan kita adalah partai tengah. Makanya Golkar selalu diperebutkan apalagi menjelang Pilpres. Kalau nggak mau ngikut terus dipidanakan, gitu kan dia? Dipecah partainya, dibuat pengurusan baru. Itulah yang terjadi pada Golkar. Tapi alhamdulillah yang namanya Golkar, biarpun ada konflik itu justru menguatkan partai kita di dalam. Karena dengan begitu demokrasi hidup dan kemudian menjadi kekuatan bersama gitu. Tepuk tangan buat Golkar. Yang saya waktu awal masuk Golkar itu saya jadi wasekjen di KPPD, wakil sekjen di KPPD waktu itu sama Ibu Yudi, ya Bu ya, Ibu Yudi. Dan keberlanjutan keberadaan perempuan sampai sekarang memang kita itu dicari-cari gitu ya, dicari-cari setiap kali mau Pilpres, mau pemilu baru dicari-cari. Ya. Seringkali perempuan itu juga masih kurang jumlahnya, karena banyak tapi tidak semuanya mau nyalek. Ini kehebatan perempuan. Jadi jiwanya itu hanya untuk didedikasikan hanya untuk organisasi gitu. Ya, betul ya Bu ya? Betul. Nah, jadi banyak juga yang joki-joki perempuan yang ditaruh sebagai caleg ya. Gitu.
Jadi ini memang untuk melengkapi ke 30% tersebut. Nah, ini keterwakilan perempuan di DPR, ibu-ibu sekalian. Kita lihat data setiap tahunnya naik ya, karena jumlahnya juga terakhir tahun 2009 itu ada 560, 2014 560, dan 2019 naik jadi 575. Sekarang karena ada 4 kabupaten baru dari Papua, jumlah kursinya naik lagi jadi 585 kursi untuk DPR RI. Yang akan diperebutkan oleh berapa partai, Bu? 17 partai. Ya, Partai Umat kan terakhir, 17 partai. Ini jumlah calegnya banyak banget gitu ya. Dan kalau dari hitungan KPU, perempuan itu ada 37% yang masuk ke DCS. Masalahnya yang masuk ke DCS itu yang 37%, apakah mereka ada di nomor-nomor utama? Apakah mereka ada di daerah-daerah yang daerahnya kaya, apa miskin suaranya, gitu ya? Nah, ini juga menjadi satu perdebatan buat kita semua, karena seringkali perempuan itu ditaruhnya di nomor-nomor buncit, gitu ya. Tadi malam saya baca di IG saya ini. Jadi persyaratan doang. Iya betul. Ada di satu tempat Golkar punya calon perempuannya 57% di satu provinsi. Mungkin dari 7 itu 5 perempuannya begitu. Nah, itu juga bagus sih. Tapi kemudian pertanyaan saya, ini daerahnya daerah kering apa basah sih? Kok sampai perempuannya basah banyak gitu? Kan biasanya pelit tuh sama perempuannya. Ibu-ibu saya tuh baru dapat nomor 1 baru 2 kali. Jadi waktu tahun 2004 sistemnya tertutup, saya dapat nomor 3. Suara saya 89.000. Tapi karena saya dapat nomor 3 dan sistemnya tertutup, maka suara saya berikan ke nomor 1 dan nomor 2. Jadinya hanya vote getter. Apakah saya kecewa? Tidak. Ya, tidak kecewa, tapi setelah itu tidak. Karena saya nggak ingin pindah partai, saya tidak ingin menjadi kutu loncat. Karena saya ingin membuktikan bahwa loyalitas, kesetiaan, dan dedikasi itu seharusnya ada nilainya. Begitu. Ya, benar ya? Sangat mencintai. Sangat mencintai. Terus waktu zamannya Pak JK, saya baru dikasih nomor 1. Dan kemudian sebulan sebelum pemilu, sistemnya tiba-tiba dikabulkan oleh MK menjadi sistemnya terbuka. Ya udah, saya dengan mudah saya menang dengan suara 142.000 pada saat itu. Kemudian 2014 saya running lagi dapat nomor 2. Ya. Waktu itu saya terlalu ngurusin partai sebagai jubirnya Pak ARB waktu itu. Kita sibuk bikin yang lainnya udah turun ke bawah, saya masih sibuk berkutat dengan RUU MD3 ya, di DPR. Kemudian turun juga Bupati 2 kali pada MS Nasir. Katakan Ade Komarudin, kumaha tuh kita pindahin aja beliau ke provinsi. Gak usah lah kan, kita kasih aja, biarin aja, kita free fight gitu. Taunya bener saya eleh, Bu. Jadi kalah ya waktu itu. Kemudian running lagi kemarin, saya dapat nomor 3 tahun 2019. Saya dapat nomor 3 karena nomor 1-nya yang kan kalau di partai itu yang pertama struktur partai PDLT gitu. Yang kedua waktu itu Ibu Teti Tadi, beliau sekjen KPPD. Saya dapat nomor 3. Saya bilang kepada ketua umum, Pak, daripada saya dapat nomor 3 mendingan saya nomor 4. Jadi orang lain minta naik, saya minta turun supaya gimmicknya gampang dengan partai Golkar yang nomor 4. Alhamdulillah menang. Jadi kalau di Golkar itu Bu yang mahal adalah nomor 1 dan nomor 4. Ya, kalau nomor 1 pastinya orang lebih gampang memilih, dan nomor 4 itu sama dengan nomor partai gitu. Siapa aja yang dapat nomor 1 di sini? Ayo tuh. Bu Yun, nomor seorang mana Bu Yun? Nomor 4. Alhamdulillah, itu nomor itu loh, nomor 4 itu gampang bibitnya. Karena sekarang lihat aja, semua pada pakai seragam banyak 4 ya. Jadi tinggal kayak gitu aja, pinter-pinter aja Bu bikin gini. Sekarang alhamdulillah saya dapat nomor 1 karena sesuai dengan partai yang nomor 4. Rasa ya. Alhamdulillah partai menghargai saya sebagai kadernya. Dan tentu saja
saya di sini juga tetap mohon dukungan dari ibu sekalian untuk bisa kembali menjadi wakil para perempuan di tingkat nasional. Amin. Nah, kenapa perempuan perlu berpolitik? Tadi sudah ini ya, perempuan mempunyai ide original begitu. Nah, kemudian juga ini apa nih? Tetap ini data saya ya, saya kira perlu di-skip aja mas. Nah, keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten kota ini kita bisa lihat semua angkanya naik terus ya, tapi pada tahun 2019 turun jadi 15,26%. Terdapat 16 DPRD kabupaten kota yang tidak memiliki kursi perempuan. Ya, ini juga patut mendapat catatan. Mungkin nanti HWK bisa pelan-pelan. Saya tuh pengen banget kok bantuin HWK ya. Gemes gitu, karena kan wah lupa tadi salam dari Bu Dani WA-an tadi saya kirim. Halo Bu Teti, selamat datang. Mangga Wilujeng Sumpi. Ini senior saya juga. Iya, oke. Ini yang tanpa kursi, ibu-ibu lihat nggak ada kursi perempuannya, kita lihat ada di mana saja nih. Lebih banyak di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumsel, Kepri, dan Jatim. Kemudian Timur Tengah Utara, Sumba Tengah. Alhamdulillah Jawa Barat tidak ada. Berarti Jawa Barat keterwakilan perempuannya ada di semua kabupaten kota dan provinsi. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Nah, ini beberapa undang-undang yang pro perempuan yang sudah kita selesaikan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sini undang-undangnya mengatur beberapa ketentuan yang memperjuangkan hak perempuan seperti cuti hamil, cuti haid, dan sebagainya. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan undang-undang ini, perempuan yang seringkali menjadi korban dari KDRT sudah memiliki perlindungan secara hukum. Ini juga waktu itu undang-undang ini menjadi satu undang-undang yang mensinergikan semua kekuatan perempuan. Karena memang undang-undang ini waktu itu sangat dibutuhkan ya, penghapusan kekerasan KDRT ini. Karena kan banyak sekali. Nah, sekarang justru kasusnya tambah banyak menurut saya. Karena di dunia medsos ini menjadi salah satu trigger lebih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual tentu saja. Nah, tapi anehnya para penegak hukum ini jarang sekali menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tapi lebih suka menggunakan KUHP, gitu ya. Padahal kalau di sini sudah jelas sekali ada ada sanksi pidana, sanksi material ya. Kemudian ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, aturan mengenai 30% calon legislatif perempuan dan civil system tercantum dalam undang-undang ini. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi banyak sebetulnya. Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan perempuan. Nah, ini tadi Bu Dani yang bilang akan mensosialisasikan ya. Perdanya juga. Lanjut. Ini undang-undang pro perempuan yang masih dibahas. Satu yang sekarang ini sampai ada aktivis-aktivis yang mogok makan di DPR. Mereka memperjuangkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Saat ini undang-undang PPRP ini telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI pada Maret yang lalu. DPR RI masih menunggu daftar inventaris masalah atau DIM dari pemerintah. Dari pemerintahnya belum masuk. Gitu. Dan undang-undang ini pro dan kontranya sangat luar biasa. Yang pro dan kontra siapa? Undang-undang ini, RUU ini seperti membentur-benturkan antara perempuan dan perempuan. Karena usernya adalah ibu-ibu rumah tangga. Nah, di undang-undang ini memang kelihatannya walaupun dari awal ini kan sudah 3 periode ya, 15 tahun lebih gitu. Undang-undang ini memang tadinya sangat liberal sekali. Tapi sekarang saya baca sudah lebih membumi gitu ya, sudah lebih mewakili. Tapi menurut saya pribadi, RUU ini lebih cocok diberikan kepada agen-agen tenaga kerja. Jadi jangan pada user yang ibu-ibu rumah tangga gitu.
Karena di sini kalau kita baca rancangan undang-undangnya, mereka sudah ada jam kerjanya, jam 8 sampai jam 5 sore. Di atas itu per jam ada lagi ininya, apa? Kayak Lembur. uang lembur. Kemudian ada liburnya. Jadi banyak sekali gitu yang waktu saya masih di Balek ya pada tahun 2009, saya mengatakan bahwa RUU ini sangat tidak Pancasilais karena merusak tatanan yang ada di Indonesia, kekerabatan. Ya. Biasanya kita kalau dengan pembantu rumah tangga ART, kita memperlakukan mereka sebagai bagian dari keluarga, benar kan? Gitu kan? Ya. Saudara gitu kita sekolahkan, kita bikin rumah misalnya gitu. Bikin nyaman. Bikin nyaman lah, kita bikin nyaman. Tapi dengan adanya RUU ini membentuk-bentukkan antara kita sebagai user ibu rumah tangga dan para pekerjanya yang memang umumnya adalah para perempuan. Jadi di DPR saya mengerti betul suasananya seperti apa. Di pemerintah pun saya mengerti betul suasananya seperti apa. Kayak kita tidak berdua si malakama, ini undang-undang bener apa enggak sih? Gitu, ya. Coba kalau ibu-ibu bisa membuka Google, terus baca rancangan undang-undangnya, ini kita seperti menampar muka sendiri gitu. Ya. Tapi coba dilihat dan dibaca. Boleh nanti HWK ya dalam hal ini bisa juga mengakomodir masukan-masukannya untuk kita berikan kepada Balek. Gitu. Boleh Bu Dani? Nah ini RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini juga belum ya, merupakan RUU usulan Komisi 8 DPR RI untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesejahteraan ibu dan anak melalui aspek fisik, psikis maupun sosial. Ini juga belum. DPR RI bersama dengan pemerintah masih melakukan pembahasan di tingkat panjang. Ini undang-undang yang sangat pro perempuan dan sangat perempuan sekali. Tapi kita juga jangan terjebak dalam yang sifatnya isu-isunya hanya untuk perempuan, begitu. Karena kan perempuan ini ngurus semua juga, ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus suami, gitu ya. Jadi kita bisa lebih berpikir lebih general, lebih global, gitu. Jadi jangan terjebak hanya pada isu perempuan. Makanya saya waktu itu milih komisinya komisi 2, komisi 1, karena komisi 1 itu masih sulit banget. Mitra kerjanya tentara, pertahanan dan sebagainya. Tapi di situ harus ada perempuan juga yang kita perhatikan gitu. Dan suara-suara dari kita, misalnya tentang kesejahteraan prajurit, itu keluarnya dari perempuan gitu. Karena apa? Karena mikirin suaminya, mikirin anaknya, mikirin kesejahteraan keluarganya. Nah, oke, lanjut masih ada. Saya kira ini ada satu quote yang ingin saya tulis di sini, tidak ada demokrasi tanpa menyertakan perempuan. Apalagi kalau jumlahnya 50-50. Ya. Kita bersyukur banget jadi perempuan Indonesia. Alhamdulillah banget. Bagaimana di Afghanistan Taliban ya tidak memperbolehkan perempuannya sekolah, tidak memperbolehkan perempuannya keluar, dikurung kayak begitu. Kita syukur alhamdulillah banget. Bisa naik motor pakai celana panjang gitu ya dan sebagainya. Jadi sekali lagi ibu-ibu terima kasih ya buat perhatiannya, tetap semangat, kita akan berjuang terus ya. Saya mendoakan ibu-ibu yang maju sebagai caleg jangan pernah patah semangat, maju terus, soalnya semangatnya ada di dalam diri kita.